karena darah-Mu yang sudah tercurah itu Tuhan. Kami mengucap syukur sehingga hidup kami menjadi berarti. Kami memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan bagi kami, yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami, bagi roh kami, yang menuntun kami di dalam jalan-jalan hidup kami. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu, supaya hanya perkataan-Mu saja yang sampai kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah ya. Sebentar, oke. Sebenarnya Paskah itu dimulai dari hari Jumat kemarin. Jadi mungkin orang sering bilang Jumat itu Jumat Agung, Paskahnya baru hari Minggu. Tapi kalau kita lihat arti Paskah itu sendiri apa? Melampaui, melewati. Itu terjadi ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Pada saat tulah ke-10 akan dijatuhkan kepada bangsa Mesir, pada tiang pintu setiap rumah orang Israel dioleskan darah anak domba. Dan ketika malaikat maut itu melewati, melihat ada darah itu, dia melewati rumah itu, sehingga di dalam rumah itu tidak ada kematian. Itulah arti dari Paskah, melewati, melampaui, gitu ya. Nah, jadi itu terjadi ketika hari Jumat kemarin. Kalau dihitung-hitung, kalau kita lihat di cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, mereka saat itu mau mengadakan perjamuan Paskah. Dan itu terjadi 1 hari sebelum dia disalibkan. Artinya ketika dia disalibkan, saat itu sudah Paskah. Ya, jadi Paskah itu adalah satu rangkaian. Rangkaian ketika dia mati, dia bangkit. Ya. Nah, sore hari ini kita mau melihat apa itu karya dari salib. Ya, kalau kita lihat sekarang, sepertinya salib itu sesuatu yang kalau di sini ada lambang salib enggak? Gimana, ada enggak di sini? Oh, enggak ada di kita ya? Enggak ada ya Bang Leo ya? Oh, di luar ya? Enggak apa-apa. Kalau kita lihat salib, sepertinya kita lihat, oh ini lambang kekristenan gitu ya, lambang penebusan. Bahkan salib ada yang dihias. Ketika orang melihat salib, ada rasa damai gitu ya. Bahkan banyak orang yang bertobat hanya karena melihat salib. Bahkan kalau di film Dracula lihat salib takut ya. Ingat ya film Dracula waktu kecil, ada Dracula dikasih salib itu takut ya. Ketika kita melihat lambang salib saat ini, itu sepertinya sudah biasa. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, ketika orang melihat salib, di situ ada kengerian. Ada satu ketakutan ketika melihat salib. Makanya saat itu orang disalib di mana? Di Bukit Golgota. Artinya apa Golgota itu? Tengkorak. Karena orang disalib itu orang yang dihukum mati. Dan hukuman matinya itu yang paling kejam. Kalau sekarang hukuman mati banyak dipermudah ya. Sekali ditembak, dan nembaknya itu harus tepat. Kalau hukuman matinya hukuman tembak. Langsung di mana Bang Tosa? Di jantung ya. Kalau salah tembak ke kaki, dia masih hidup. Malah menderita dia. Jadi diusahakan ketika ditembak sekian detik langsung mati.
Atau ada yang kalau zaman dulu potong kepalanya gitu ya. Plek, sekian detik langsung pindah alam. Sekarang ada juga disetrum gitu ya, itu masih agak lama. Tapi kalau disalib, nanti kita akan lihat. Oh, saya nggak ada video, nanti kita lihat dari ayat firman Tuhan. Disalibkan, itu penderitaannya amat-amat sangat. Oke, kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 31. Kita baca bergantian, mulai ayat yang ke-18 sampai 31 saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudari semua membacakan ayat yang ganjil bergantian. Oke, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menerapkannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Nah, firman Tuhan ini dituliskan oleh Paulus. Dia menyampaikan ada hikmat yang berbeda antara hikmat manusia dan hikmat Allah. Perbedaannya itu sangat mencolok dan bahkan bertolak belakang. Bukan beralign, bukan berselaras, tapi bertolak belakang. Kalau hikmat manusia ke sini, hikmat Allah ke sini. Dan itu tidak bisa ketemu. Nah, tentang salib, di 1 Korintus 1 ayat 18 tadi dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tentang salib, bagi orang yang tidak percaya, itu suatu kebodohan. Atau bahkan
di versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bagi orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus di salib itu omong kosong. Bahkan dikatakan ada yang, ya kita pernah dengar katanya nggak mungkin nabi matinya seperti itu. Dia digantikan katanya. Sehingga banyak orang mencibir tentang salib itu. Mereka nggak habis pikir, kenapa orang Kristen kok bisa percaya ya tentang salib itu? Kok bisa percaya ya bahwa orang yang mati itu adalah Tuhan? Tetapi dibilang bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. The power of God. Cara Allah menunjukkan kuasanya. Ketika manusia berpikir dengan pola pikir dia berpikir sesuatu penyelamatan dari Allah itu sesuatu yang besar. Allah datang ke dunia dengan kemegahannya, dengan keagungannya. Itu yang ada dalam pikiran bangsa Israel. Sehingga mereka tidak bisa menerima ketika Mesias itu datang dalam keadaan yang sangat rendah. Tapi justru dengan cara itu, Tuhan menunjukkan kuasanya dikatakan. Berkali-kali Tuhan menyatakan sesuatu yang mematahkan pikiran manusia. Kita ingat ketika zaman Nuh, orang melihat Nuh itu bodoh. Ngapain bangun bahtera di atas gunung? Selama ini mereka nggak tahu, nggak pernah mungkin hujan, nggak pernah ada hujan saat itu. Ngapain Nuh membangun bahtera di atas gunung lagi? Tetapi Tuhan membalikkan pikiran manusia. Ketika saatnya tiba, dia buka langit, dia curahkan hujan deras, dia buka sumber dari air Samudra Raya. Jadi ketika zaman Nuh itu, air itu enggak hanya dari atas, dari bawah juga. Bisa dibaca di firman Tuhan. Ketika zaman Babel, setelah zaman air bah selesai, manusia berpikir, kami mau selamat kalau ada air bah lagi. Mereka merencanakan sesuatu yang menurut mereka baik. Mereka membangun menara. Tapi Tuhan kacaukan itu. Jadi cara Tuhan unik. Dia membalikkan konsep-konsep manusia. Ya. Banyak bangsa Israel, bangsa budak. Ketika mereka menghadapi Firaun. Firaun seorang raja yang berkuasa saat itu. Firaun kerajaan Mesir adalah kerajaan yang paling kuat saat itu. Kerajaan yang paling modern saat itu. Sehingga Firaun merasa dialah Tuhan itu. Mereka nggak menganggap bangsa Israel. Tapi Tuhan pakai bangsa budak ini. Untuk dia menunjukkan kuasanya. Begitu juga manusia berpikir, tidak pernah berpikir bahwa cara Tuhan menyelamatkan manusia lewat salib. Nah, di ayat yang ke-19 ini ya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kalau dalam versi BIMK, sebab dalam Alkitab Allah berkata, kebijaksanaan orang arif akan kukacaukan dan pengertian orang berilmu akan kulenyapkan. Jadi bagi Tuhan, orang yang terpintar dari yang terpintar di muka bumi ini. Tadi ada firman Tuhan bilang, itu masih kalah dibanding yang terlemah dalam kerajaan Allah. Dia akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dia bilang. Dia akan mengacaukan kebijaksanaan manusia. Dia akan melenyapkan pengertian orang-orang berilmu. Ya, sehingga tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Tidak ada yang bisa menganggap dia lebih daripada yang lain. Saya punya teman di kantor. Dia seorang yang bisa dikatakan sangat cerdas. Jadi ketika kalau kita meeting, kita diskusi,
analisa dia sangat tajam. Jadi kalau kita berbicara tentang satu hal, kita undang dia, karena dia pengetahuan juga dia banyak. Dia memberikan analisanya sangat bagus. Tapi beberapa bulan lalu, ketika kita ada satu meeting, saya dengar kok ngomongnya nggak nyambung. Kita ngomong ini, tanggapannya yang lain. Dan agak lambat cara berpikirnya. Kok beda seperti yang saya kenal dan teman-teman juga merasakan seperti itu. Dan ternyata memang dia dibawa ke rumah sakit. Setelah itu ternyata ada tumor, ada kanker malahan di otak dia. Sudah stadium 4. Dan dia sudah dioperasi. Saya sangat sedih. Saya berdoa buat dia, biar dia bisa diselamatkan dia dari latar belakang saudara sepupu kita, biar dia bisa disembuhkan, dipulihkan, karena memang menurut dokter usianya hanya 3 bulan. Sehingga dia sudah chat, minta maaf, siapa tahu kita nggak bisa ketemu lagi. Dia bilang, wah saya sedih dengar itu. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika seorang yang ketika berhadapan dengan banyak orang, dia memiliki wibawa, dia memiliki kecerdasan, dia memiliki satu yang orang mengagumi dia. Tapi melihat dari keadaan teman saya ini, begitu cepat berubah. Tidak ada yang kekal. Bagi Tuhan, dia bisa mengubah apapun juga. Dari yang seperti Firaun sangat meninggikan diri, dalam sekejap bisa direndahkan oleh Tuhan. Ayub yang begitu kaya, dalam satu hari harta kekayaannya lenyap. Tapi begitu juga ketika dia mengenal Tuhan, dalam sekejap Tuhan kembalikan kekayaan yang hilang itu, bahkan 2 kali lipat. Tuhan banyak memakai cara. Dia ingin dikatakan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dia ingin mengacaukan kebijaksanaan manusia, supaya tidak ada satu orang pun yang merasa berhikmat. Supaya tidak ada satu orang pun yang merasa lebih dari yang lain. Karena pujian itu hanya bagi dia. Ya. Bangsa Yahudi, orang Yahudi menganggap satu kebodohan menjadi batu sandungan ketika mereka melihat Kristus yang disalibkan. Kenapa orang Yahudi melihat salib itu menjadi batu sandungan bagi mereka, dan bagi orang yang bukan Yahudi itu satu kebodohan? Karena orang Yahudi punya konsep tentang Mesias. Yang diurapi itu harusnya seorang raja. Mereka melihat Daud yang diurapi, Daud seorang raja, pemimpin yang kuat dan berkuasa. Karena saat itu bangsa Israel ada dalam penjajahan. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kerajaan Romawi, kerajaan yang terkuat saat itu. Kalau sekarang mungkin seperti Amerika lah, meskipun Amerika sudah mulai dikalahkan ini oleh Cina. Jadi Romawi saat itu negara yang paling kuat. Jadi bangsa Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Sehingga orang Yahudi sangat menantikan Mesias, yang menurut pikiran mereka seperti Raja Daud dulu, yang akan memimpin bangsa ini, yang menang demi perang yang menang. Mereka berpikir demikian. Sehingga ketika ada seorang bayi yang lahir di kandang domba, gak masuk akal buat mereka, inilah Mesias itu. Padahal kitab Taurat menuliskan itu dan mengarah kepada Yesus. Bahkan Raja Herodes bertanya kepada orang Majus. Orang Majus tahu ada raja yang lahir. Ingat kelahiran Tuhan Yesus? Raja Herodes tanya, kalian mau ketemu siapa? Ketemu raja. Akhirnya Raja Herodes panggil ahli-ahli Taurat. Emang ada raja yang mau hadir? Mau lahir? Ketika diselidiki, iya benar, akan lahir seorang raja di Bethlehem.
itu nggak bisa diterima oleh bangsa Yahudi. Mesias dalam pandangan mereka seorang yang berwibawa. Sehingga mereka menjadi batu sandungan, mereka tersinggung. Ya, ada di ayat lain dikatakan itu menjadi singgungan bagi mereka. Yang kedua, salib itu lambang kutukan, kehinaan dan kekalahan. Kalau sekarang kita melihat seperti saya katakan tadi, salib itu sesuatu yang wah, bagus, yang indah, bahkan kita pakai salib. Tapi zaman itu adalah kutukan, kehinaan dan kekalahan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-21 ayat 22 ayat 23 dikatakan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi orang yang digantung itu terkutuk. Dan saya katakan tadi, orang yang disalibkan itu hukuman yang paling mengerikan. Bayangkan disalibkan itu dipaku di sini, digantung. Tangan dipaku, kemudian kaki dipaku. Saya tadi pagi olahraga, saya coba flank, tahu ya flank ya? Plank atau flank? Plank ya, plank. Tahu ya, Kak Yosi ya? Tahan berapa menit Kak Yosi? Tahu? Ada yang nggak tahu plank? Jadi cuman gini aja gitu ya di lantai, hitung, biasa orang 1 menit, udah berat. Saya coba 1,5 menit, tahan sampai gemetaran gitu ya. Tapi tahan 1,5 menit lewat. Itu baru 1,5 menit, nahan badan saya dengan tangan seperti ini. Disalibkan, menahan badannya dengan paku di sini. Bayangkan. Dan ketika dia seperti ini, ininya lama-lama akan copot di sini. Ketika dia bernapas kan kita harus naikin dada kita. Karena ini nggak kuat, dia pakai kakinya, naikkan kakinya dipaku. Mati pelan-pelan dengan penderitaan yang sangat-sangat berat. Disalibkan demikian. Dan Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Dan dia menghembuskan nafas terakhir pada jam 3 sore. Berapa jam itu? 6 jam. Saya flank 1 menit aja, 1,5 menit. Sudah rasanya gimana? Ini berjam-jam. Dan dia mati. Kalau penyamun itu memang karena hukuman salib itu hukuman yang paling berat. Orang yang dosanya sangat berat. Kalau belum mati, saat itu kaki orang itu dipatahkan. Supaya nggak ada lagi yang menahan. Sehingga jantungnya sudah pecah. Dia nggak bisa lagi bernapas. Tapi Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan. Kaki dia tidak dipatahkan. Kenapa? Karena dia sudah mati di kayu salib. Kalau dua penyamun yang lain sepertinya dipatahkan ya. Kenapa begitu mengerikan? Artinya dosa bagi Tuhan itu begitu amat mengerikan. Pernah berpikir enggak, kenapa neraka itu hukuman yang sangat berat? Orang yang mati di api neraka. Artinya kalau hukuman berat itu untuk suatu kesalahan yang sangat berat. Ketika orang maling ayam, mungkin hukumannya 3 bulan. Tapi ketika dia koruptor, 1 triliun, harusnya ya hukum banyak yang dimainkan. Tapi kalau hukum yang adil, 1 triliun, 100 triliun, dia harus dihukum sangat berat. Kenapa hukuman di neraka begitu berat? Karena dosa itu sangat serius buat Tuhan. Karena dosa serius buat Tuhan, hukumannya sangat berat.
Dan untuk menebus itu pun dengan cara yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dengan cara dia mati di kayu salib. Dengan cara dia menjadi kutuk. Menjadi kutukan. Dikatakan orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi ketika kita melihat salib, dalam beberapa hari ini saya merenungkan apa yang terjadi ini. Kalau saya ngelihat salib itu biasa saja, karena mungkin sekarang salib banyak dihias. Tapi kalau kita selami, naik ke atas salib, itu sesuatu yang amat berat. Sehingga itu menjadi kebodohan buat bangsa Israel. Itu Tuhan lakukan buat kita. Kemudian, terakhir, silakan naik. Kita mau lihat maknanya apa. Dia sudah menyerahkan nyawanya dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Dia menjadi kutuk bagi kita. Apa maknanya buat kita? Pertama, jelas. Karena kasih Allah yang terbesar melalui itu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi, Dialah jawaban kasih Dia yang terbesar. Kemudian penebusan. Dia tidak berdosa. Sebagai manusia saat itu, tidak ada yang bisa menunjukkan dosa dia sekecil apapun. Sehingga ketika dia mau disalibkan, Pilatus pun cuci tangan. Dia tahu Yesus ini tidak berdosa. Tapi Pilatus serahkan kepada masyarakat, kepada orang Yahudi saat itu, kepada pemuka-pemuka agama Yahudi. Kita mau apakan orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada dia. Apa yang harus kita lakukan buat dia? Orang-orang itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia tidak berdosa, kata Pilatus. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Barabas yang adalah penyamun beneran, penjahat beneran. Dia dibebaskan dan digantikan oleh Yesus. Jika kita selami lebih dalam, setiap kita adalah Barabas itu. Harusnya kita yang disalibkan, tapi Dia yang menggantikan itu. Sehingga Barabas diselamatkan. Kita pun ditebus, diselamatkan. Ketiga, kematian Dia menunjukkan kemenangan Dia atas dosa dan maut. Dia membinasakan kebijaksanaan manusia tadi. Dia memutarbalikkan konsep manusia yang mengatakan bahwa kita harus datang dengan kebesaran kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu berhikmat. Tapi Tuhan balikan. Sehingga iblis pun tidak mengerti itu. Firman Tuhan katakan kalau iblis mengerti, dia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi disitulah hikmat Tuhan. Tidak terduga. Dia katakan, kalau engkau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi pelayan dari yang lain. Kau menjadi yang besar, mau jadi yang besar, engkau harus menjadi yang paling rendah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku, kata Tuhan. Konsep Tuhan sangat bertolak belakang dengan dunia. Dan melalui itu, itulah kemenangan yang Dia nyatakan. Dan yang terakhir, tidak hanya kemenangan itu, tapi ketika Dia disalibkan, tabir di bait suci terbelah. Ruang maha suci dan ruang kudus tidak ada lagi penyekatnya.
Artinya dia membuka satu jalan yang selama ini sulit dan sangat tidak mungkin terhampiri oleh manusia. Dengan kematiannya di kayu salib. Satu anugerah. Kita memiliki jalan. Hubungan kita dengan Dia dipulihkan. Amin. Ada rekonsiliasi Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Karena ada Yesus di tengah-tengah yang sudah mati buat kita. Yang sudah mencurahkan darahnya. Yang sudah menyatakannya. Dia katakan ketika dia membentangkan tangannya. Dia mau mengatakan, hei umat manusia, lihatlah. Inilah kasihku akan engkau. Aku mengatakan, inilah yang bisa kulakukan buat engkau. Aku tidak memberikan sesuatu yang di mata dunia sepertinya, wah. Aku tidak memberikan berkat jasmani atau apapun. Tapi yang kuberikan buat engkau, nyawaku, kata Tuhan. Darahku yang dicurahkan. Itu yang kuberikan. Dengan tangan terbuka. Dia mau mengatakan, beginilah besarnya kasihku kepada engkau. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bahwa salib yang dia jalani bukanlah main-main. Tapi ada satu perkara kekal yang melampaui hikmat manusia. Yang melampaui pikiran kebijaksanaan manusia. Haleluya. Karena kita, Dia ciptakan untuk tujuan Dia. Dia membentuk kita menurut gambar dan rupa Dia. Ketika gambar dan rupa itu sudah dirusak oleh dosa, Dia datang, Dia membentangkan tangannya di kayu salib dan mengatakan, beginilah besarnya kasihku kepada engkau. Aku menyerahkan hidupku supaya engkau diselamatkan. Supaya engkau tidak menanggung salib itu. Supaya engkau tidak menanggung dosa itu. Tapi sungguh supaya engkau dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah yang dipulihkan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena salib-Mu mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Karena salib-Mu membuka jalan untuk kami dapat memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Karena salib-Mu kami dapat diubahkan dari hidup yang sia-sia
menjadi berarti Tuhan. Kami yang dari dosa, karena salib-Mu kami dibenarkan. Karena salib-Mu kami yang mati menjadi hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh kan mujizatmu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, ini kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang ditebus karena salib-Mu itu Tuhan. Kami menyadari Engkau menanggung segala sesuatu buat kami Tuhan. Engkau menanggung kutukan itu Tuhan untuk kami. Karena kasih yang begitu besar Tuhan. Ini kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, biarlah salibnya yang kita dengar pada malam hari ini mengubahkan hidup kita secara radikal. Untuk kita tidak main-main dengan hidup kita. Untuk kita melihat bahwa apa yang Dia lakukan sungguh amat serius. Apa yang Dia lakukan semata-mata buat kita. Apa masalahmu, apa pergumulanmu, percayalah, kalau dosa kita ditanggungnya, Dia pun pasti peduli akan pergumulanmu, akan permasalahan. Dia sungguh amat baik. Dia sungguh sangat mengasihi kita semua.